sini saya akan menjelaskan apa itu user interface berbasis teks, kemudian user interface berbasis grafis, kemudian UI berbasis web dan juga berbasis mobile. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada user interface berbasis teks atau command line interface atau CLI. Nah, pengertiannya adalah antarmuka di mana interaksi antara pengguna dan sistem dilakukan melalui perintah teks. Nah, di sini memiliki ciri khas, yakni hanya menampilkan teks tanpa elemen grafis lainnya gitu, cuman teks, hanya sekedar susunan teks. Nah, pengguna harus mengetikkan perintah secara manual nih, jadi nggak bisa langsung klik-klik ya, langsung. Jadi hanya mengetik. Kemudian ada feedback dari sistem juga ditampilkan dalam bentuk teks. Jadi benar-benar full teks semua. Nah, contoh sistemnya di sini ada Linux Terminal, Windows Command Prompt, dan juga database SQL. Nah, penggunaan umumnya ini terjadi di administrator sistem, developer backend, kemudian pengelolaan server. Kelebihannya antara lain cepat dan ringan. Jadi tidak perlu banyak memori, kemudian juga powerful, yakni banyak fungsi lanjutan tersedia gitu. Kelebihannya otomatisasi. Nah, di sini bisa digunakan dalam script gitu untuk otomatisasinya. Memiliki kekurangan yakni tidak intuitif. Jadi perlu belajar sintaks atau perintah-perintahnya untuk bisa menggunakan CLI. Kemudian rawan terjadi kesalahan. Nah, salah ketik itu bisa menyebabkan sebuah kegagalan atau kerusakan dari sistem itu karena kita harus menginputkan teksnya. Nah, kemudian lanjut, yang kedua ada user interface berbasis grafis atau GUI, Graphic User Interface. Nah, pengertiannya dari GUI ini adalah antarmuka yang menggunakan elemen grafis seperti icon, tombol, dan juga jendela untuk memudahkan interaksi. Ciri khasnya itu memiliki icon, tombol, jendela, dan elemen visual lainnya gitu. Kemudian interaksinya dengan mouse dan touchscreen. Jadi nggak perlu mengetikkan teks lagi, kita hanya tinggal untuk menekan icon-icon atau tombol yang terdapat pada layar gitu. Nah, kemudian contohnya itu ada di Windows OS, ada di Photoshop, ada di Microsoft Word. Udah banyak ya aplikasi yang menggunakan GUI ini. Nah, kelebihannya itu adalah mudah dipelajari. Jadi cocok buat semua kalangan karena tinggal menekan atau mengklik aja gitu udah langsung kita bisa memberikan perintah ke komputer. Kemudian visualnya juga interaktif nih. Memiliki icon, animasi, dan juga warna untuk memperjelas fungsinya. Jadi sudah sangat user friendly untuk GUI ini. Kemudian yang ketiga ada user interface berbasis web. Nah, pengertiannya itu adalah antarmuka yang berjalan di browser dan dapat diakses melalui internet atau intranet. Jadi ini tuh diakses melalui web browser, kemudian bisa dijalankan di berbagai perangkat, misalnya laptop, HP, dan juga tablet. Nah, yang penting ada internet yang tersambung. Nah, ini tuh dibuat dengan HTML, CSS, JavaScript, dan juga lain-lainnya. Kemudian contoh sistemnya itu ada Google Docs. Nah, di sini untuk edit dokumen langsung di browser bisa. Kemudian ada e-commerce seperti Tokopedia ataupun Shopee untuk belanja online dengan UI web. Kemudian ada sistem informasi akademik. Nah, seperti e-kampus itu memiliki dashboard dosen, mahasiswa, dan lainnya. Nah, kelebihannya ini tidak perlu instalasi. Bisa cross platform, yang tadi bisa dipakai OS apa aja, mudah diupdate. Jadi developer tinggal memperbarui servernya aja gitu. Namun memiliki kekurangan. Di sini memiliki kekurangan yang antara lain adalah ketergantungan terhadap koneksi internet. Kemudian keterbatasan fitur offline. Jadi bisa lambat jika tidak dioptimasi dengan baik.
Yang terakhir ada user interface mobile nih. Pengertiannya antar muka yang dirancang khusus untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Jadi memiliki ciri khas juga. Jadi dirancang untuk layar kecil dan interaksi sentuh. Kemudian responsif terhadap gestur, swipe, tap, dan pitch. Nah, harus ringan dan intuitif. Contoh sistemnya itu banyak ya yang sudah kita biasa pakai sehari-hari. Ada WhatsApp, Instagram, aplikasi perbankan mobile. Kemudian kelebihannya di sini tuh praktis dan fleksibel. Fokus pada user experience, dan juga kekurangannya di sini ukuran layarnya itu terbatas, dan juga pengembangan lebih kompleks nih, dan konsumsi baterai dan data yang sangat besar. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.